Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 SMP Hadijah yang sangat ibu sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama belajar tentang SKI dengan topik Daulah Bani Umayyah. Anak-anak, dalam mempelajari Daulah Bani Umayyah ini, kita tidak akan bisa lepas dari sejarah Khulafaur Rasyidin. Kalian di kelas 7 sudah mempelajari tentang bagaimana ketika setelah Rasulullah wafat, proses penggantian ke Abu Bakar As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab, setelah itu kepada Utsman bin Affan, yang terakhir kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dari 4 Khalifah Ur-Rasyidin itu, anak-anak tentunya sudah mempelajari dengan tuntas di kelas 7 yang lalu. Nah, sekarang ada pemerintahan antara Ali bin Abi Thalib dan Daulah Bani Umayyah. Yang ini jarang kita dengar dalam sejarah. Anak-anak, ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal, sebenarnya yang diangkat menjadi khalifah adalah putranya, yakni Hasan bin Abi Thalib. Tapi sayang, beliau hanya berkuasa atau menjabat menjadi khalifah hanya 6 bulan. Kemudian beliau mundur dari jabatan khalifah itu karena ingin menyatukan para kaum muslimin yang saat itu sedang terpecah belah. Kenapa terpecah belah? Karena adanya peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan yang dianggap belum tuntas, belum bisa dituntaskan oleh pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sehingga terjadi perang Jamal, perang saudara antar umat Islam. Kemudian ada lagi pertempuran Siffin, di mana antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Umayyah bertempur. Kemudian peristiwa yang keempat adalah peristiwa terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sendiri. Anak-anak, di samping 4 masalah besar itu, pengkhianatan dari kaum Khawarij, kaum yang dulu mendukung Ali bin Abi Thalib, kemudian sekarang menjadi pengkhianat, ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa Hasan menyerahkan pada umat Islam. Dengan harapan ketika diserahkan pada umat Islam akan diangkat seorang khalifah baru yang bisa menyatukan keinginan umat Islam, keinginan para khalifah pendahulunya. Nah, akhirnya diangkatlah namanya Umayyah dari Daulah Bani Umayyah. Anak-anak, pembelajaran ini maksudnya untuk topik Daulah Bani Umayyah di Damaskus ini diharapkan nanti setelah kalian belajar, kalian akan memahami sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah yang pertama di Damaskus, bisa lewat buku Bos, bisa lewat buku Yudhistira, atau dari sumber manapun. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan tokoh-tokoh yang terkenal dan jasa-jasanya yang ada di Bani Umayyah di Damaskus. Adapun sikap yang diharapkan
setelah kalian mengikuti pembelajaran ini adalah kalian menjadi seorang pemimpin yang taat beragama, taat pada pimpinan, adil dan merakyat. Itu yang diharapkan nanti. Kemudian, untuk mencapai menjadi seorang pemimpin yang taat, pemimpin yang muttaqin, kalian harus belajar, harus bekerja dengan kreatif dan produktif dengan berbagai macam hasil karya positif. Yang terakhir, kalian harus bisa meneladani sikap positif dari para khalifah Bani Umayyah. Apa ada, Bu, sikap yang negatif? Tentu ada. Itu yang tidak boleh ditiru. Yang positif itulah yang harus kalian ambil dan diteladani. Anak-anak, untuk sekilas tentang Bani Umayyah itu berdiri pada tahun 40 sampai 132 Hijriah yang bertepatan dengan 661 sampai 750 Masehi, kira-kira berlangsung selama 40 tahun. Adapun pendirinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pusat pemerintahannya ada di Damaskus, ada di Suriah. Khalifahnya berjumlah 14, tapi yang punya prestasi bagus itu ada 4. Nanti akan dipelajari berikutnya. Adapun khalifah yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad atau Marwan yang kedua. Masa keemasan daripada Bani Umayyah ini adalah masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Anak-anak, coba kalian lihat dari silsilah ini. Dari silsilah ini, tokoh utama yang menjadi judul pembahasan adalah Umayyah. Dari Umayyah ini lahir 2 putra, yang pertama namanya Abul As, yang kedua Harb. Dari Harb inilah lahir namanya Abu Sufyan, lahir namanya Muawiyah, yang ini menjadi khalifah pertama dan pendiri Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Setelah itu, khalifah yang kedua adalah Khalifah Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid. Nah, setelah khalifah ketiga, ini beralih kepada keturunan dari Abul As yang menjadi khalifah ke-4 sampai khalifah ke-14. Jadi dari keturunan Harb itu hanya pada khalifah ketiga, berikutnya ke-4 sampai 14 itu adalah dari keturunan Abul As. Anak-anak, adapun dari 14 yang sudah kalian lihat dalam struktur tadi, ada 4 yang tokoh terkenal dan jasa-jasanya. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini yang menjadi pendiri sekaligus khalifah pertama, dan karena khalifah pertama tentunya dia memiliki kemampuan-kemampuan yang memang belum pernah ada sebelumnya, yakni mendirikan dinas pos dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan alat-alatnya. Kemudian yang kedua, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini adalah khalifah kelima. Dia sudah mampu mencetak mata uang dengan kata dan bahasa Arab. Administrasi di kerajaan kekhalifahan sudah tertata rapi dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa pemerintahan. Ini di masa Abdul Malik bin Marwan.
Adapun yang ketiga adalah Walid bin Abdul Malik, yakni keadaan negara sangat tentram, makmur, tertib. Wilayah kekuasaan dari umat Islam sudah sampai kepada Afrika dan Eropa di bawah kepemimpinan Tariq bin Yazid. Meningkatkan pembangunan, ada panti orang cacat, jalan raya, pabrik, gedung pemerintahan, dan masjid itu sudah berdiri dengan bagusnya, dengan megahnya. Yang terakhir adalah Umar bin Abdul Aziz. Perluasan wilayah sudah sampai ke Perancis, dipimpin oleh Abdurrahman al-Ghafiqi, menumbuhkan rasa perdamaian berdasarkan syariat Islam dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Nah, anak-anak, pada masa Khalifah Umar inilah masa yang dianggap masa keemasan dari Daulah Bani Umayyah ini. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dalam waktu yang sangat singkat, hanya 2 tahun setengah. Tapi prestasi yang dilakukannya sangat luar biasa. Pembangunan di segala bidang telah dia hasilkan, terutama kesejahteraan rakyat. Dan dalam kepemimpinannya, beliau selalu mendahulukan uswah hasanah, contoh yang baik yang harus ditiru oleh masyarakat yang dipimpinnya. Dia tidak mau memperkaya diri sendiri dengan jalan korupsi. Dia juga tidak mau nepotismenya terbangun. Ini adalah masa dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Nah, anak-anak, itu yang dapat Bun Minhatul sampaikan untuk sesi saat ini. Adapun nanti anak-anak silahkan memperkaya, silahkan melengkapi pemahaman kalian tentang Daulah Bani Umayyah di Damaskus lewat buku Bos, lewat buku Yudhistira, atau kalian bisa mencari di internet, bisa bertanya kepada ayah, ibu, siapapun yang bisa menjadi sumber belajar bagi anak-anak semuanya. Anak-anak, kalau kalian nanti ada yang ingin bertanya, silakan kalian tulis di chatting grup WA yang sudah kalian bentuk, yang sudah kita bentuk bersama. Atau kalau memang perlu japri ke Bun Minhatul, boleh untuk menyelesaikan atau menjawab apa yang masih menjadi ganjalan pertanyaan dari anak-anak semua. Akhirul kalam, anak-anak, kita ketemu nanti besok pada kesempatan yang minggu depan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.